Selamat malam, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang praktikum modul 1. Percobaan pertama, buatlah running LED pada port B dari bit 0 ke bit 7, lalu kembali ke bit 0 dan seterusnya dengan kecepatan 0,5 second per LED. Ini program yang kita punya. Jadi yang pertama kita mendefinisikan library-nya ke ATM128, lalu kita loncat ke main. Nah, di main ini kita menginisialisasi stack-nya, lalu di sini kita mengidentifikasikan port B sebagai output. Nah, di sini ada loop. Loop ini kita mengisikan 0,0000001 ke R16, lalu kita running. Di running ini ada kode kita menyimpan R16 ke stack. Lalu kita mengisikan atau menampilkan isinya R16 ini ke port B. Lalu kita memanggil delay. Ini adalah kode delay-nya. Lalu kita memanggil isi dari R16 ke stack ini dengan perintah pop, lalu CLC kita menghapus carry, lalu kita merotate left jadi isi R16 ini kita ke kiri satu kali, lalu branch if equal loop. Jadi kalau udah di paling ujung sini bitnya, satunya di bit 7, kita kembali lagi ke loop, lalu di jam running. Nah, di sini kita uji coba di Proteusnya. Nah, tadi kita sempat bahas tentang delay. Nah, delay ini kita maunya kan 0,5, jadi kita atur frekuensi di sini 10 MHz, lalu frekuensi ini nanti dikali delay, didapat siklusnya itu 5 juta. Lalu 5 juta ini dibagi total semua siklus, yaitu sekitar 19 komaan. Nah, maka kita masukkan 20 di sini, lalu tentunya saat kita membulatkan 19 komaan ke 20, itu masih ada sisa. Nah, sisanya ini kita bagi 8, lalu dibagi 4, agar error dari delay ini nggak besar. Nah, ini sisanya itu 7.593. Nah, jadinya pokoknya ini perintah buat delay. Nah, kita jalankan simulasinya. Nah, lalu selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi di modul 1, namun pada percobaan yang kedua. Coba boleh diganti ke percobaan kedua AVR-nya. Nah, jadi di percobaan kedua ini sama seperti percobaan 1, namun variasinya adalah kita disuruh mengaktifkan sebuah interrupt, di mana interrupt ini nantinya akan memberikan pengaruh terhadap jalannya LED. Nah, di sini percobaan kedua. Berdasarkan percobaan 1, tambahkan interrupt dengan ketentuan. Jadi ada ketentuannya, yaitu kita menggunakan interrupt 0, kemudian ada 2 kondisi, di mana ketika interrupt-nya ditekan ke saat penekanan ke ganjil,
LED akan berhenti running selama 2 detik, kemudian akan berjalan kembali. Dan untuk penekanan kedua kalinya atau penekanan dengan genap, running LED akan melambat 1 sekon per LED selama 10 detik. Jadi nanti akan melambat 10 detik, akan delay-nya yang tadinya semula 0,5 sekon akan berubah menjadi 1 sekon. Di mana ketentuannya adalah saat melambat LED tidak mengulang dari bit 0, melainkan melanjutkan dari bit saat kita menekan interrupt tersebut. Oke, boleh kembali ke AVR-nya. Nah, di sini adalah pemrogramannya, di mana ada include m128.dev.inc, ini sama seperti program pertama, yaitu untuk meload library ATM128, org 0x00, sama. Jadi yang berbeda itu ada di sini .org interrupt int0 addr. Jadi ini merupakan komen atau perintah untuk alamat dari service routine interrupt ke 0. Nah, jadi langsung dari interrupt address ini namanya interrupt address, langsung loncat ke rejam interrupt 0, ada program interrupt 0 ISR. Nah, ini ada program mainnya, sebagian besar sama dengan percobaan pertama, hanya berbeda di LD R16 0xAA, di mana kita mengisikan R16 dengan 0xAA. Nah, kalau dikonversi menjadi binary itu adalah 10101010. Dan ini akan kita kirimkan ke yang namanya EICRA. EICRA ini adalah mengatur situasi atau kondisi apa sebuah interrupt itu akan aktif, ada falling edge dan atau ada falling edge dan rising edge. Kemudian kita mengisikan R16 dengan 0x01 dan kita akan mengirimkannya ke EIMSK, di mana EIMSK ini adalah register untuk mengaktifkan interrupt. Jika kita 0x01, maka kita akan mengaktifkan interrupt yang dalam bit paling kanan, yaitu interrupt 0. Kemudian di sini ada perintah atau command SEI, yaitu untuk mengaktifkan interrupt master. Jadi set enable interrupt, mengaktifkan master global interrupt. Nah, jadi di sini tadi seperti sudah dijelaskan ada 2 kondisi, yaitu kondisi ganjil genap, dan di sini kita menggunakan register sebagai alat untuk berpindah ke kondisi. Jadi ada R17 dan R19 yang diset dengan 1 dan 0. Kemudian di sini ada program loop yang sama seperti percobaan 1, running juga sama seperti percobaan yang pertama tadi. Kemudian di sini yang berbeda ada program interrupt 0 ISR, di mana interrupt 0 ini akan yang pertama kali dilakukan adalah mengeksorkan register 17 dan register 19. Ketika hasilnya adalah jika nilainya tidak sama dengan 0, maka akan lompat ke kondisi pertama interrupt, yaitu tadi akan jeda ke program jeda. Coba lihat di bawah program jedanya. Nah, di bawah jadi program jeda, di mana program jeda ini katanya adalah akan mendelay selama 2 detik. Nah, tadi sama seperti percobaan pertama, delay yang kita gunakan adalah 0,5 sekon. Karena disuruhnya 2 sekon, maka kita menumpuk program delay di sini sebanyak 4 kali. 0,5 dikali 4 sama dengan 2 sekon. Kemudian kondisi yang lainnya yaitu akan lompat ke yang namanya run lambat. Nah, run lambat ini adalah ketika penekanan genap. Jadi LED akan melambat, yaitu yang delay-nya tadinya 0,5 sekon menjadi 1 sekon. Ini dapat dilihat pada air call delay-nya yang menjadi rangkap 2, menjadi 2 kali gitu. Nah, di sini terus kemudian ada yang namanya ROL. Nah, ini sama seperti pertama, hanya saja delay-nya 2 kali lipat dari yang pertama, itu 1 sekon. Nah, ini ada program delay juga. Nah, program delay ini sama seperti yang telah dijelaskan pada percobaan 1. Oke, kita coba langsung ke simulasinya. Oke, simulasinya kita mengambil program kedua dan kita akan tanamkan ke mikronya. Oke, kita running programnya. Nah, sini dia akan berjalan. Selanjutnya kita akan coba menekan interrupt 0 untuk
yang pertama. Oke, nah setelah ditekan dia akan pause atau jeda itu selama 2 detik. Kemudian akan kembali berjalan lagi. Nah, berjalan. Ketika kita menekan kembali, nah ini jalannya LED akan melambat. Melambat dengan delay yang tadinya semula 0,5 sekon menjadi 1 sekon. Selama 10 sekon, jadi 10 kali ganti. Nah, ini ada error dari Proteusnya. Harusnya itu langsung jalan, cuman di sini ada delay kembali. Yang kita belum tahu penyebabnya apa. Nah, dia akan kembali berjalan lagi dan begitu seterusnya. Itu dari percobaan kedua. Selanjutnya untuk percobaan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk percobaan ketiga akan dilanjutkan oleh saya, Alfa Reza. Untuk perintah dari percobaan ketiga sendiri itu adalah berdasarkan percobaan 1 dan 2 itu kita tambahkan interrupt lagi dengan ketentuan interrupt itu saat penekanan akan merubah arah running LED. Saat berubah arah, LED itu tidak akan mengulang dari bit 0 atau bit 7, melainkan ketika dia sedang melaju, itu dia melanjutkan arah lajunya ke arah yang berlawanan. Mungkin bisa dilihat pada codingannya. Jadi untuk ini sendiri, untuk interrupt dimulai dari interrupt 1 yang kita definisikan di atas, yaitu interrupt 1 ADDR itu kita definisikan alamatnya terlebih dahulu, kemudian kita loncat ke interrupt 1 ISR, langsung ke interrupt 1 ISR. Nah, di sini kita definisikan lagi interrupt 1 ISR ini, kita jump ke run terbalik. Di run terbalik ini kita definisikan R16 ke port B. Kemudian kita panggil echo delay agar perubahannya bisa agak lambat dan bisa tertangkap oleh mata. Kita clear dulu chat yang ada dengan clear carry, kemudian kita berikan perintah rotate right agar running LED ini bisa berubah menjadi dari arah yang berlawanan gitu. Nah, di sini kita definisikan lagi dengan BRNE run terbalik. BRNE ini berfungsi branch it not equal ke kalau misalkan dia tidak setara dengan kondisi awal, yaitu start terbalik, maka dia akan kembali lagi ke run terbalik dan di bawahnya ada R jam start kebalik. Itu dia maka akan di jam ke start terbalik gitu. Di start terbalik ini juga didefinisikan LDI R16 dengan alamat 0B1000. Jadi dia mulai lagi dari bawah ketika dia sampai ke bawah, tidak balik lagi ke atas seperti pada kondisi awal gitu. Untuk simulasinya sendiri mungkin Jadi seperti yang kita ketahui, interrupt ini adalah suatu kondisi khusus di mana ketika ada rangkaian yang kita setting, kita memberikan intrusi-intrusi khusus untuk merubah arah pola settingannya gitu. Oke, untuk percobaan 3 ini sudah dimasukkan ke dalam chipnya. Nah, untuk simulasinya sendiri, karena mengacu pada percobaan 1 dan 2, maka kita akan mencoba lagi percobaan 1 dan 2-nya apakah terjadi error atau tidak ketika kita masukkan percobaan 3 ini. Maka kita tekan interrupt 0 terlebih dahulu. Ya. Oke. Untuk interrupt 0 ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara, maka dia akan nge-pause dulu dalam waktu yang sudah ditentukan, dan itu untuk kondisi yang ganjil. Dan untuk kondisi yang genap, ketika kita tekan kembali, nah dia akan melakukan delay ketika run LED-nya gitu. Nah, berarti dengan dimasukkannya percobaan 3 ini masih sesuai ya.
Dan sekarang kita akan mencoba percobaan ketiga di mana running LED ini akan berubah sesuai dengan perintah yang tadi sudah kami terapkan, yaitu ROR, yaitu rotate right. Barangkali kita pencet apakah berubah arah. Ya, baik, untuk simulasinya sudah sesuai. Jadi yang kita harapkan dari percobaan 3 ini, run LED-nya akan berubah secara berlawanan dan tidak dimulai lagi kepada kondisi yang 0. Jadi ketika dia sampai di tengah-tengah, dia tidak kembali lagi ke posisi bit 0 atau bit 7, tapi dia akan kembali dengan posisi yang sudah meneruskan dengan posisi yang berlawanan di posisi yang terakhir bergerak gitu. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya teruskan lagi ke Venika selaku moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 10. Terima kasih.